Selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya ucapkan kepada Bapak Imam Nuryanto selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Manajemen Operasional. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu penelitian forecasting, project management, dan productivity di sebuah toko wira swasta, yaitu Toko Sinar Jaya Blora, yang bergerak pada bidang penjualan makanan kucing dan pur ayam. Kita langsung saja masuk ke slide. Yang pertama ada latar belakang ya. Industri makanan hewan peliharaan telah berkembang pesat bersamaan dengan pertumbuhan populasi hewan di peliharaan di seluruh dunia. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan kesejahteraan hewan peliharaan dan peran mereka sebagai anggota keluarga. Kucing dan ayam memegang tempat unik dalam hati pemilik mereka. Kucing memiliki kebutuhan nutrisi dengan tinggi protein dan lemak, sedangkan ayam membutuhkan campuran nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhan yang optimal. Dalam menjawab tuntunan ini, toko hewan peliharaan khusus seperti Sinar Jaya telah muncul sebagai pilihan utama bagi pemilik hewan di komunitas lokal. Sinar Jaya merupakan toko makanan hewan peliharaan yang menyediakan pilihan makanan dan produk kesehatan untuk kucing dan ayam yang dipilih dengan cermat. Dengan berbagai produk berkualitas tinggi dan layanan konsultasi nutrisi, toko ini telah menjadi mitra yang tidak tergantikan bagi pemilik kucing dan ayam. Dalam konteks industri makanan hewan peliharaan, ketersediaan toko online dan e-commerce memberikan kesempatan besar bagi toko Sinar Jaya untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, toko ini juga dihadapkan dengan pada tantangan yang perlu diatasi seperti fluktuasi harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan perubahan preferensi konsumen. Sinar Jaya memiliki visi menjadi penyedia utama makanan kucing dan ayam yang terpercaya dan berkualitas, dengan misi menyediakan produk yang terbaik untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan dan ternak. Makalah ini saya buat bertujuan untuk meneliti dan menganalisis strategi bisnis dan penerapan manajemen operasional pada toko Sinar Jaya dalam menghadapi persaingan di sektor penjualan makanan hewan. Diharapkan toko Sinar Jaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi industri ini. Semakin tingginya kesadaran akan kesejahteraan hewan peliharaan dan kebutuhan akan makanan berkualitas menjamin terus berkembangnya industri makanan hewan peliharaan, dan toko seperti Sinar Jaya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan jenis data. Lokasi toko Sinar Jaya sendiri berada di Jalan Cempaka nomor 2 Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Yang selanjutnya, data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumbernya. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti referensi buku, jurnal, dan situs internet. Yang kedua adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam penelitian karena berkaitan dengan cara mengumpulkan data, sumbernya, dan alat yang digunakan. Ada dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan penggunaan angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Dalam penelitian di toko Sinar Jaya, observasi dapat dilakukan untuk mempelajari perilaku manusia dan proses kerja serta mengamati aktivitas penjualan, pengelolaan, dan penataan di toko tersebut. Yang ketiga ada metode analisis data. Yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif non-hipotesis untuk mendeskripsikan sumber-sumber secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan aplikasi POM for Windows 3 sebagai alat bantu analisa data. Selanjutnya langsung masuk kepada perhitungan manual pada modul forecasting dengan dua periode. Diambil dari data penjualan dari bulan November 2023 hingga April 2024. Dari tabel tersebut sudah tertera data penjualannya, di mana November 2023 penjualan mencapai 2.950, bulan Desember 2023 3.225, Januari 3.350, Februari 2024 2.750, Maret 2024 2.900, dan April 2024 3.100. Untuk hasil dari MAD 2 periode dihasilkan 3,0625. Dan untuk hasil dari MSE
yaitu 113,984. Selanjutnya ada perhitungan dari aplikasi POM-nya. Untuk dua periodenya bisa kita lihat di layar. Sama ya, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ini adalah grafik dari perhitungan forecasting dua periode. Dapat disimpulkan bahwa data di atas menunjukkan perhitungan forecasting dua periode toko Sinar Jaya ini mengalami sedikit ketidakstabilan. Dapat dilihat melalui grafiknya, penjualan dari bulan November hingga Januari terus mengalami kenaikan, sedangkan dari Januari ke Februari mengalami penurunan. Dan sebaliknya dari Februari hingga April kembali lagi mengalami kenaikan. Selanjutnya ini adalah forecasting 3 periode perhitungan manualnya. Untuk tabel masih seperti yang 2 periode, hanya saja ini untuk 3 periodenya. Untuk MAD-nya bisa kita lihat dihasilkan sebanyak 177,78, sedangkan MSE-nya adalah 78.009,21. Dan ini adalah perhitungan dari aplikasi POM-nya untuk 3 periode. Bisa kita lihat di layar kita. Untuk hasilnya sendiri sama ya seperti itu perhitungan manualnya, yaitu 78.009,21. Dan ini adalah grafiknya untuk 3 periode. Kesimpulannya, data di atas menunjukkan bahwa perhitungan forecasting metode 3 periode ini tidak jauh berbeda dengan metode 2 periode, di mana sama-sama mengalami sedikit ketidakstabilan. Dapat dilihat dari grafiknya, penjualan dari November Januari terus mengalami kenaikan, Januari ke Februari mengalami penurunan, dan Februari ke April kembali mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah project management. Di sini adalah sebuah urutan aktivitas yang ada di dalam toko Sinar Jaya. Dari yang pertama persiapan pembukaan toko, kedua penerimaan dan pengelolaan stok barang, yang ketiga penataan dan pembersihan rutin produk display, keempat melayani pelanggan, kelima pengelolaan layanan tambahan, ketujuh pengelolaan manajemen keuangan, kedelapan hingga penutupan toko. Masing-masing waktunya bisa kita lihat pada tabel waktu. Dan ini adalah jalur kritis. Kesimpulan dari data di atas dapat dihasilkan bahwa untuk mengoptimalkan waktu penjualan pada toko Sinar Jaya ini dalam satu hari, yaitu dengan jalur kritis A, B, C, D, F, G selama 13,25 jam. Dan ini adalah perhitungan pada aplikasi POM-nya. Dan ini adalah grafiknya. Sama seperti tadi ya, jalur kritisnya ini. Selanjutnya kita masuk ke productivity. Toko Sinar Jaya dapat menjual produk makanan kucing berbagai merek seperti Bolt, Excel, dan Velibite kurang lebih 300 pieces dalam sehari. Untuk pur ayamnya jenis broiler dan AD1 juga sama, kurang lebih 300 kilo rata-rata dalam satu hari. 300 kilo ini sama dengan per piece-nya 1 kilo, berarti kurang lebih juga sama ya, 300 piece atau 300 kilo. Dan toko Sinar Jaya memiliki 2 orang karyawan sebagai berikut. Yang pertama ini tenaga kerjanya sehari adalah 20 jam dan cost-nya adalah 4.000 per jam. Berarti untuk 2 orang karyawan dalam sehari memerlukan biaya sebanyak 80.000. Yang kedua adalah produk makanan kucingnya sendiri. Dalam sehari kan bisa laku kurang lebih 300 piece. Harga untuk per piece-nya adalah sekitar 12.000 per piece. Berarti untuk satu hari untuk 300 pieces toko Sinar Jaya mendapatkan Rp3.600.000. Selanjutnya untuk pur ayam dalam sehari kurang lebih juga sama, laku sebanyak 300 kilo dan harga per kilonya sendiri adalah Rp10.000. Berarti dalam sehari 300 kilo
dapat dihasilkan sebanyak 3 juta rupiah. Dan total dari tenaga kerja produk makanan kucing dan pur ayam adalah sebanyak 6.680.000 rupiah dalam satu hari. Menggunakan metode single factor productivity, produktivitas tenaga kerja sama dengan output per input, dimana outputnya adalah 600 piece atau kilo, yaitu yang tadi makanan kucing atau pur ayam, per 80.000 itu adalah tenaga kerjanya, biaya tenaga kerjanya, lalu kita bagi sama dengan dihasilkan 0,0075. Dan ini adalah perhitungan aplikasi POM-nya dengan menggunakan metode single productivity. Bisa kita lihat hasilnya juga sama, 7,5. Jadi kesimpulannya adalah produktivitas tenaga kerja di Toko Sinar Jaya adalah sebesar 7,5. Oke, masuk ke kesimpulan forecasting. Oke, masuk ke kesimpulan pada modul forecasting. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai peramalan penjualan pada Toko Sinar Jaya, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Toko Sinar Jaya ini penjualannya kurang stabil karena mengalami penurunan dan kisaran yang ditentukan. Dari perhitungan menggunakan metode average 2 periode dibandingkan moving average 3 periode, hasilnya perhitungan menggunakan 3 periode yaitu MAD sama dengan 177,78 dan MSE 78009,21. Sedangkan menggunakan 2 periode yaitu MAD-nya 3,0625 dan MSE-nya 113,984,4. Demikian dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan pada Toko Sinar Jaya ini dengan menggunakan metode average 2 periode lebih baik diterapkan daripada menggunakan metode moving average 3 periode. Karena permasalahan kecil bahwa metode moving average 2 periode merupakan metode yang baik untuk digunakan karena tingkat kesalahannya kecil daripada menggunakan metode average 3 periode. Yang kedua, Toko Sinar Jaya belum melakukan perhitungan forecasting sehingga peramalan penjualan dan dari periode satu ke periode berikutnya belum selalu sesuai target dan bisa dikatakan kurang stabil angka penjualannya. Yang kedua adalah kesimpulan project management. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian tentang project management pada Toko Sinar Jaya ini, yaitu yang pertama, Toko Sinar Jaya dapat mengoptimalkan waktu dalam aktivitas penjualannya dalam satu hari supaya toko dapat lebih produktif dan berjalan secara sistematis dan mencapai target yang diinginkan. Waktu penjualannya dapat dimaksimalkan menjadi 13,25 jam dalam sehari agar semua aktivitas di dalam toko berjalan dengan optimal atau dapat ke-handle semuanya. Yang selanjutnya langsung masuk kesimpulan modul productivity-nya. Kesimpulan dari saya, productivity penjualan pada Toko Sinar Jaya ya ini sumber daya yang diteliti dalam penjualan di Toko Sinar Jaya adalah tenaga kerjanya, produk makanan kucing, dan produk pur ayam. Yang kedua, Toko Sinar Jaya dapat menjual produk makanan kucing dan pur ayam sebanyak 600 piece atau kilo dalam satu hari dengan jumlah karyawan 2 orang dan dihitung menggunakan metode single factor productivity menghasilkan produktivitas sebesar 0,0075. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.